Oke, selamat pagi. Dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan IoT dan computer vision. Ya, mungkin lebih tepatnya dalam pertemuan kali ini saya akan lebih banyak menjelaskan perangkat-perangkat kamera ya, yang bisa digunakan sebagai computer vision. Jadinya membuat sistem IoT yang terintegrasi dengan kamera dan data komunikasinya ke server maupun secara outdoor. Ya mungkin itu yang bisa ditekankan kalau misalnya TA-nya mengambil IoT dan misalnya TA-nya benar-benar nggak pingin ngambil bagian algoritmanya gitu ya, misalnya itu yang saya mau coba jelasin dalam, soalnya setidaknya dalam materi ini tahulah jenis-jenis kamera yang bisa kalian gunakan untuk IoT gitu ya. Untuk computer vision. Jadi misalnya barengan dengan temennya yang di lab 1 gitu misalnya ya di sini ya. Oke. Jadi yang pertama adalah yang paling umum ya Raspberry Pi kamera ya. Jadinya kalau dari bimbingan saya ada 2 orang yang ngambil topik ini gitu ya, dengan menggunakan kamera Raspberry Pi. Itu juga ini ya udah lumayan. Jadinya ini terintegrasi dengan operating system ya, jadinya dalam perangkat IoT-nya tersebut ini ya sudah bisa langsung melakukan pemrosesan seperti komputer biasa. Ini tidak perlu komputer lagi, cukup Raspberry Pi saja gitu ya misalnya sebagai servernya gitu misalnya, kecuali mau diakses seluruh dunia gitu mungkin melalui internet mungkin perlu hosting untuk itu, karena bisa juga Raspberry Pi-nya dikasih IP public sehingga bisa diakses seluruh dunia juga bisa, tapi itu kalau ditaruh di outdoor ya walaupun diberi IP public mungkin kurang pas juga gitu ya, jadinya masih perlu server untuk misalnya kalau diakses seluruh dunia gitu misalnya ya. Tapi di sini dia perlu laptop, benar-benar bisa sebagai ini ya solusi satu device saja gitu ya di sana ya sebagai ini ya. Jadi bisa langsung streaming juga ya. Jadi Raspberry Pi bisa langsung sebagai web server di sini dan juga sebagai penyimpanan gitu ya di sana ya. Ya, tapi cons-nya di sini adalah kalau kita menggunakan Raspberry Pi berarti harga Raspberry Pi-nya emang lumayan, sehingga biayanya ya lebih tinggi ya dibanding menggunakan Arduino dan sebagainya, Wemos dan sebagainya yang di bawah 100.000 gitu ya. Kalau Raspberry Pi mungkin sekitar 600 ya, kalau Raspberry Pi Zero mungkin 300-an gitu ya, sekitar itulah. Terus kalau Raspberry Pi kamera sendiri yang baru 8 megapiksel, tapi yang murah mungkin kameranya itu ini ya 5 megapiksel, itu mulai dari mungkin yang non official mulai 90 ribuan mungkin gitu ya ada. Jadinya itu bisa dimasukkan sebagai kelebihan juga ya dalam misalnya nanti kalian menyusun TA gitu, biaya yang dikeluarkan itu juga yang sangat banyak ditanyakan ketika misalnya ini ya perancangan suatu IoT gitu ya. Baik itu mungkin bukan hanya TA, mungkin juga kalau kalian nanti perusahaan menawarkan solusi IoT, pasti biaya yang dihabiskan untuk alat itu akan ditanyakan gitu ya. Beli yang udah jadi atau kita bikin sendiri gitu ya, mana yang lebih murah gitu misalnya ya. Kalau misalnya bikin CCTV biasa gitu, mungkin beli CCTV yang udah jadi jauh lebih murah ya. Tapi kalau misalnya dengan computer vision yang langsung terintegrasi dan bisa kita modifikasi, ya solusinya adalah Raspberry Pi, karena di Raspberry Pi sendiri sudah bisa melakukan pemrosesan ya. CCTV kamera juga bisa kalian hack untuk supaya streamingnya bisa ke laptop, tapi laptopnya harus terus-terusan nyala gitu loh. Itu dibilang biayanya rendah ya, omong kosong gitu ya, tidak masuk akal, salah besar. Karena untuk melakukan computer vision, laptop atau servernya harus nyala terus gitu untuk melakukan itu. Ini perlu laptop yang mungkin puluhan juta atau 5 juta gitu, gak cukup mungkin, dan biaya listrik untuk laptopnya tinggi gitu kan, seperti itu ya misalnya. Jadinya
itu yang sering gini jadinya apa namanya, kadang idenya sudah benar tapi waktu ujian TA itu yang simple seperti itu yang susah dijawab sehingga itu ya mungkin saya juga perlu banyak latihan juga ini ya itu. Oke, itu kalau Raspberry Pi banyak variasinya, variasi kamera yang apa namanya yang bisa ini ya bisa kita gunakan, salah satunya adalah Night Vision. Night Vision ini juga favorit saya ya. Ini juga harganya tidak terlalu mahal, ya 100-an ya, 120-an. Anggap beli webcam gitu. Ya, lumayan tapi nggak termasuk motornya. Ini ada dilengkapi sensor UV ya, otomatis menjadi Night Vision ketika dianggap gelap gitu ya. Intinya memiliki semua kelebihan Raspberry Pi kamera. Untuk saat ini maksimal adalah 5 megapiksel, tapi lebih dari cukup. Tapi karena kita harus mensuplai listrik untuk senter UV-nya juga, jadinya kita ini ya boros listrik gitu ya. Lumayan cepat habis baterainya. Itu saya udah ada penelitiannya, nanti saya share ya di sana ya. Dibanding menggunakan kamera Raspberry Pi biasa lebih boros karena kan banyak penelitian saya di bidang solar panel juga gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini gitu ya. Jadinya Night Vision itu nggak mesti jadi hitam putih tapi justru jadi ungu gitu. Ini benar-benar ruangan gelap ya, ruangan gelap. Ini jadinya wajah saya masih kelihatan dan masih bisa melakukan hard cascade untuk melakukan deteksi mata dan deteksi wajah gitu ya. Ini malah mulut saya kedetek sebagai mata gitu. Sini saya tidak ada pengenalan mulut tapi mata mulut gitu ya. Terakhirnya itu inilah salah bentuk salah bentuk mulut saya. Oke, ya seperti itu ya. Mungkin kumis saya dianggap alis dan sebagainya kayak gitu ya. Tentu bisa kita bisa deteksi suhu. Ini bukan Night Vision kamera yang bisa deteksi suhu, tapi emang pakai itu penelitian saya sekaligus deteksi suhu ya di gelap. Jadi bisa mendeteksi suhu di gelap-gelap juga. Pastikan di mata dan jidat gitu ya, seperti itu. Oke, itu dan ini ya yang apa namanya Noir kamera ya, Noir kamera ini kalau misalnya fotografer gitu ya, foto prewedding gitu, ada kameramennya gitu ya yang punya Noir kamera gitu untuk misalnya dibikin artistik kayak lukisan gitu misalnya gitu itu banyak ya. Dan kalau Noir kamera tok gitu yang DSLR semacam itu harganya bisa dicari di Tokopedia lumayan mahal banget gitu. Tapi kalau yang Noir kamera Raspberry Pi juga masih mahal ya, sekitar 600-an ya, semua seperangkat kecilnya dan resolusinya 8 megapiksel ya. Mahal. Ini saya belum punya. Kalau Night Vision sama ini ada saya punya pribadi ya. Itu bisa nanti kalau TA dipinjamkan juga ya. Untuk kamera ini belum punya ya, karena saya belum juga perlu untuk itu. Itu ya. Jadi dan kekurangannya ini bukan Night Vision, tidak terpengaruh cahaya, tetapi tidak bisa juga mendeteksi di malam hari gitu, nggak bisa. Jadi kalau malam hari ujungnya dia perlu UV center juga gitu, seperti itu ya di sini ya. Jadi hasilnya seperti ini ya, ininya yang Noir ya, tetap ada warna, tapi warnanya dia konstan ya, baik itu cahaya terang banget atau cukup ada gitu, seperti ini. Jadinya kayak dunia lain tanpa UV, jadinya ultraviolet gitu ya, jadi malah jadi kayak lebih dominan ungu seperti itu ya. Juga banyak filternya gitu, saya kurang ngerti juga di bagian ini, itu menarik seperti itu ya. Ya jadinya ini konstan, jadinya dia relatif tidak terpengaruh cahaya ya gitu. Dan ini justru Noir itu kebalikannya Night Vision ya. Kalau Night Vision itu kuat di waktu gelap, kalau Noir lemah di waktu gelap. Nah, Night Vision itu lemah di saat sinarnya terlalu terang. Kalau sinarnya terlalu terang, dia nggak bisa berbuat apa. Tapi kalau Noir itu kuat ketika sinarnya terlalu terang gitu. Misalnya kita di tengah terik matahari gitu kan, misalnya wajah kita jadi putih banget kayak gitu misalnya ya, kondisi seperti itu ya bisa diatasi dengan Noir kamera ini gitu ya. Ini kalau misalnya itu ya bisa switch multiple kamera gitu, ya mungkin menarik ya. Tapi sekarang ini juga kan ya, kamera rata-rata tidak menggunakan yang analog seperti ini, tapi lebih banyak menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya pemrosesan AI ya dalam ini ya, seperti itu ya. Itu ya.
Terus yang lainnya ESP32 kamera ya, ini murah dan sederhana, sudah ada library-nya ya untuk streaming via web. Ini tinggal akses. Ini sudah ada web server juga, ada web server tersendiri di sana ya. Bisa dilakukan dan ada menu juga untuk ininya, dan bisa juga streaming lewat apa namanya laptop juga bisa menyimpan, ada slot micro SD-nya di sini ya, bisa kita langsung nyimpan ya sana. Jadi cons-nya adalah sedikit pin yang benar-benar bisa digunakan. Jadinya ini sudah ada kelebihannya adalah lainnya sudah ada WiFi karena ESP32 itu kelebihannya adalah ada Bluetooth sama ini ya, ada Bluetooth sama Wi-Fi-nya, sehingga langsung bisa komunikasi lewat Bluetooth dan Wi-Fi. Tetapi kalau misalnya kita outdoor gitu ya, mau misalnya mengirim data via NRF atau LoRa gitu misalnya, dia kekurangan pin ya, tidak bisa dikonekkan ke sana. Beda lagi dengan ESP32 yang biasa, jadinya ini seolah-olah banyak pinnya, masih banyak sebanyak apa namanya ESP32 yang biasa, tapi sebenarnya banyak pin yang tidak bisa berfungsi gitu ya, seperti itu. Ini murni digital inputnya itu bisa digunakan misalnya seperti sensor umum seperti HT11 dan lain-lainnya seperti itu ya. Itu ini juga kita nggak bisa masukin apa namanya algoritma di sana gitu ya, klasifikasi dan lain nggak bisa, jadinya masih perlu komputer kalau misalnya mau mengolah ini gitu ya, seperti itu dia ya kekurangannya. Oke, terus OV7670 ya, OV7670 ini mungkin kamera yang paling murah ya, berapa 30.000 kalau nggak salah. Tapi resolusinya resolusi VGA ya, dan ukurannya ini besar ya, apa namanya besar di luar dugaan kalian ya, ini lebih besar daripada Raspberry Pi kamera. Ini juga saya ada, jadi ini kelebihannya dia apa namanya bisa digunakan di Arduino ya. Terus foto dan video bisa dikirim selain menggunakan internet ya, ataupun Bluetooth. Kalau Bluetooth juga cuma 10 meter, itu sedikit sekali gitu. Jadi bisa kita kirim foto itu lewat NRF ataupun LoRa gitu ya. Jadi bisa untuk outdoor misalnya apa namanya memasang CCTV untuk sawah gitu misalnya, bisa ya tanpa misalnya melakukan penguat sinyal WiFi gitu untuk outdoor gitu ya. Kalau WiFi di indoor kan gampang, outdoor yang susah gitu kan ya, kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Misalnya menggunakan NRF ya, kebetulannya resolusinya VGA jadinya itu. Tapi ini juga kan ya sering sekali kalau pemborosan computer vision itu sudah resolusi kameranya gede malah dikecilin gitu kan, jadi 128 kali 128. Kalau VGA tuh 640 kali 480, jadinya sebenarnya udah cukup banget untuk melakukan computer vision di sana gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini USB microscope ya. Jadinya sebenarnya ini nggak berhubungan langsung dengan apa namanya IoT. Sebenarnya ini bisa untuk komputer juga gitu. Tapi ini bisa kita gunakan untuk Raspberry Pi juga, Raspberry Pi Zero juga bisa gitu ya. Untuk mengambil foto tanaman, kulit dan sebagainya gitu misalnya. Tapi konsep ini karena ini perangkat USB ya, bukan perangkat serial ya. Tadinya kita nggak bisa ngatur zoomnya secara pemrograman ya. Sebenarnya nggak ada hubungan dengan USB juga, karena zoomnya diputar lewat sini ya, lewat sini. Seperti itu ya. Intinya itu zoomnya manual ya. Tapi untuk monitoring misalnya tanaman atau kulit gitu bisa lah ya, misalnya pasien gitu misalnya bisa ya. Ini contohnya saya kebetulan punya sebagai pribadi, nanti kalau misalnya ada yang TA sini bisa ngambil, bisa minjam juga ini ya. Oke, itu ya milik pribadi ya kalau ini. Misalnya ini ya, saya juga rencana mau ada penelitian juga untuk daun ya, bukan kulit ya. Itu ya. Seperti itu. Kulit juga mungkin ke depan ya juga gitu ya. Kebetulan apa namanya adik kandung saya ini ya spesialis kulit juga gitu ya, bisa mungkin ke depan ini untuk macam-macam deteksi penyakit kulit atau sebagainya gitu ya, misalnya otomatis ya secara live gitu misalnya langsung gitu ya, daripada beli alat yang mahal-mahal yang canggih-canggih, pakai ini aja kenapa gitu ya, sangat reliable lah gitu. Uniknya ini juga apa ya, dia sebagai ini sebagai webcam dianggap dibacanya, sehingga bisa kita ini ya zoom gitu ya, zoom jadi dipakai untuk zoom ya. Zoom bukan dengan Zoom ini tapi ya aplikasi Zoom yang biasa kita pakai untuk kuliah online sebagainya. Jadi kakek kan tiba-tiba
apa namanya yang di share malah ini ya, kulit yang di zoom gitu kan ya, konyol ya, ngezoom di zoom gitu ya, seperti itu ya, pun bapak-bapak ya. Oke, itu jadinya sini yang terakhir ya, AMG 8833 ini yang kemarin sempat saya omongin juga di pertemuan itu ya, thermal kamera itu ini yang nggak bisa dipakai selfie gitu. Selfie jadinya kayak ini ya, apa namanya, merah-merah kuning-kuning gitu ya. Bisa mengukur suhu dan area yang panas ini, kalau wajah kita diukur gitu mungkin bagian mata lebih panas daripada bagian jidat dan sebagainya gitu ya. Apa namanya, kalau nafas mungkin hidung keluar aura panas kayak gitu kelihatan. Itu penelitian kesehatan manusia maupun hewan gitu. Sebenarnya ini jauh lebih efektif juga daripada menggunakan apa namanya, menggunakan ini ya, menggunakan apa tuh namanya, ya infrared kamera. Ya, infrared termometer ya, tapi harganya mahal. Kalau beli yang udah jadi itu sekitar 1 jutaan gitu kan ya. Coba bayangin setiap ruko disuruh pakai gini kan, boros banget gitu ya. Resolusi juga sangat kecil gitu ya, untuk sebagai kamera dia resolusi sangat kecil. Makanya idenya kemarin pakai servo untuk keliling mengukur suhu, jadinya dari badan atas sampai bawah gitu, misalnya bisa diukur gitu, atau keliling kelas kayak gitu bisa ya ini ya. AMG 8833 sendiri harganya 600-an, jadinya mahal banget. Belum sempat beli, tapi rencana nanti ini ya, kerjasama sama lab satu juga misalnya untuk ini mengukur seluruh suhu orang di kelas gitu misalnya, bisa ya, seperti itu dengan menggunakan servo ya, seperti itu ya. Hasilnya seperti ini misalnya, orang tanda peace gitu kan ya, sana ya bisa langsung kelihatan bentuk. Jadi ini kan ini latarnya kelihatan, latarnya itu kan udara tuh biru gitu ya, kelihatan dingin lah, ini tangannya yang panas gitu. Jadi bisa dilihat persendian lebih dingin daripada bagian, bukan persendian kayak gitu, bisa kelihatan ya. Jadinya bisa dilihat aura panas di badan orang gitu ya misalnya kayak gitu ya, seperti itu ya. Ini banyak sekali ide-ide untuk computer vision ya, termasuk kalau algoritma ini makanya saya ini ya, sebenarnya apa namanya, harus ini ya, menyusun TA itu sebenarnya harus serendah hati mungkin menyusun latar belakang, karena kalau kita sombong di menyusun latar belakang nanti ditagih gitu ya. Jadinya coba persempit semua latar belakangnya gitu ya. Jadinya itu juga makanya kemarin juga saya ini kan ya, bahas tentang apa namanya itu ya. Jadinya cobalah belajar menyusun apa yang mau kita buat, itu aja ditulis di latar belakang gitu ya. Itu tapi banyak sekali masih susah, dan ya itulah seperti itu ya. Oke ya, hanya seperti itu ya. Ini nanti bisa kalian googling juga ya, batasan-batasan masing-masing ini ya. Oke, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih ya.